Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di majelis ini. Semoga hadirnya kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh bagi kita semua dan kelak akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita pada hari kiamat. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas sebuah tema, yaitu konsep akhlak di dalam Islam. Tema kajian kita sore hari ini adalah tentang konsep akhlak di dalam Islam. Saya memilih tema ini karena memang pembahasan ini adalah pembahasan yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam sendiri dan sangat urgen sekali, mengingat salah satu tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk menyempurnakan kebagusan akhlak. Sabda beliau yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi inilah tujuan utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita semuanya, kepada seluruh alam, yaitu supaya beliau menyempurnakan akhlak ini, menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak dan Islam itu adalah dua hal yang sangat erat sekali kaitannya dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Akan tetapi ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami konsep akhlak ini sendiri, sehingga konsep-konsep akhlak yang dibawakan oleh sebagian kaum muslimin yang masih awam itu adalah konsep-konsep akhlak yang jauh dari konsep akhlak Islam sendiri. Nah, maka perlu untuk diluruskan ya tentang masalah akhlak ini, bagaimana konsep-konsep akhlak yang sebenarnya di dalam Islam ini. Di samping hal tersebut ada beberapa hal lain ya yang melatar belakangi saya untuk memilih pembahasan ini. Ya, yaitu adanya fenomena kekecewaan sebagian kaum muslimin terhadap perilaku, terhadap tindak tanduk, terhadap budi pekerti dan akhlak tercela yang ada pada sebagian saudara muslim yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bersama ayyuhal ikhwah,
antara sama muslim itu terjadi muamalah, terjadi interaksi sosial. Ya. Di tengah-tengah mereka berinteraksi sosial, di tengah-tengah mereka bermuamalah, terkadang terjadi gesekan-gesekan hati di antara mereka, ya, yang itu berujung pada kekecewaan. Ya. Yang berujung pada kekecewaan. Fulan, seorang muslim, berteman dengan fulan, seorang muslim juga. Sama-sama sudah lama mengaji, sama-sama sudah banyak menimba ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ketika mereka bermuamalah, menjalin bisnis, menjalin hubungan transaksi apa begitu misalnya, nah, di tengah-tengah perjalanan mereka ini, salah satu di antara mereka kecewa. Mungkin di antara mereka ada yang tidak amanah, di antara mereka ada yang kurang jujur, di antara mereka ada yang intinya akhlaknya kurang, ya, akhlaknya kurang, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan satunya kecewa, ya, kecewa. Nah, anehnya ayul ikhwah, ketika sebagian kaum muslimin dikecewakan dengan akhlak, dikecewakan dengan tindak tanduk dan budi pekerti saudara muslimnya, mereka pernah bermuamalah dengan non muslim. Pernah bermuamalah dengan non-muslim atau dengan muslim yang akidahnya tidak beres, ya. Kemudian dia menjumpai pada non-muslim ini ada akhlak yang baik. Dia bergaul dengan non-muslim, bermuamalah, bertransaksi, melakukan kerjasama dengan non-muslim atau muslim tapi yang akidahnya rusak. Dia menjumpai akhlak yang baik, amanah, jujur, setia, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya dia menyimpulkan, lebih baik saya bekerja sama, bertawun dengan non muslim saja, atau dengan Syiah saja, atau dengan liberal saja, ya. Mereka orangnya baik-baik, amanah, jujur, daripada saya bermuamalah, bekerja sama dengan ikhwan sendiri, dengan ikhwan sesama pengajian. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya terjadi kekecewaan. Ada sebagian ikhwan yang mengadu kepada saya, Ustadz, saya dulu pernah bekerja sebagai TKI di Arab Saudi. TKI di Arab Saudi. Terus saya bertemu dengan majikan yang kebetulan majikannya ini adalah mendolimi dia. Mendolimi dia, seorang majikan di Saudi Arabia, seorang muslim, tapi dia tidak memberikan hak-haknya kepada akh ini, kepada saudara ini, yang penanya ini, ya. Gajinya terlambat, kemudian dia kerjanya berat, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya dia mengadukan kurangnya akhlak yang ada pada majikannya yang muslim ini. Kemudian dia pernah pindah ke suatu tempat kerja juga, yaitu sebagai TKI juga di Amerika. Di sana dia mendapatkan seorang majikan non-muslim. Majikannya non-muslim. Dia jumpai majikan non-muslim ini ternyata akhlaknya baik. Dia memberikan haknya dengan penuh. Tidak membebani dia dengan pekerjaan-pekerjaan yang di luar batas kemampuannya. Pokoknya majikan non-muslim ini akhlaknya baik. Sehingga dia mengambil kesimpulan apa? Lebih baik saya kerja di Amerika bersama non-muslim saja, ya, daripada saya kerja di Saudi dapat majikan muslim tapi akhlaknya buruk, ya. Kok malah lebih baik akhlaknya orang Amerika, orang non-muslim. Nah, di kesempatan lain saya juga sering mendengar sebagian dai bercerita tentang keadaan negara-negara kufar, negara-negara non-muslim. Dia berkunjung ke Singapura, dia berkunjung ke Amerika, berkunjung ke Jepang. Dia dapati orang-orang Jepang disiplin. Dia dapati orang-orang Jepang tepat waktu, disiplin waktu, ya. Masuk ke toilet-toilet umumnya di Singapura, di Amerika bersih, ya. Ketika pulang ke Indonesia didapati apa? Terkenal dengan Indonesia dengan jam karet, ya, tidak disiplin waktu. Terkenal dengan kumuh, masuk ke daerah-daerah
ya toilet-toilet umum, ya mereka menjumpai apa? Toilet-toilet umum di Indonesia kumuh, ya, jorok dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya apa kesimpulan yang diambil? Umat non-muslim lebih islami daripada penduduk Indonesia yang mayoritas adalah muslim. Dia mengatakan, saya hidup di negeri non-muslim di Amerika, tapi saya menjumpai Islam di sana. Saya tidak menjumpai Muslim di sana, tapi saya menjumpai Islam di sana. Sementara saya pulang ke Indonesia, saya menjumpai banyak kaum muslimin di Indonesia, tapi saya kurang melihat penerapan nilai-nilai Islam di Indonesia. Saya mendapatkan penerapan nilai-nilai Islam itu justru di Amerika. Jadi Amerika, Jepang yang mayoritas adalah non-muslim, katanya lebih islami. Kemudian ayol ikhwah, di kesempatan lain mungkin kita juga mendengar bersama-sama, ya, kontroversi tentang kontroversi pemimpin. Mungkin Anda pernah mendengar, lebih baik pemimpin non muslim, yang penting jujur amanah, ya, daripada apa? Daripada muslim koruptor, ya, daripada pemimpin muslim tapi dia koruptor. Lebih baik, ya, non muslim saja, yang penting dia amanah, dia jujur, dia tidak korupsi, ya. Nah, ini memang perkataan yang manis, ayol ikhwah. Orang awam mendengar ucapan ini pasti kepincut, pasti mengiyakan dan membenarkan, dan itu terbukti, ayol ikhwah, ya. Sebagian tokoh Islam, ya, paham dia Al-Quran, paham dia Sunnah, dia kalau bicara pakai dalil, tapi pembicaraannya mendukung hal-hal semacam itu tadi. Dia berkata apa? Saya berpikir objektif saja, ya. Siapapun kalau dia memiliki akhlak Islam, saya dukung dia meskipun dia non muslim, ya. Daripada muslim, calon pemimpin muslim tapi dia akhlaknya tidak Islam. Nah, siapapun silahkan. Saya nggak melihat dia muslim atau non muslim, dia mukmin atau kafir. Saya melihat akhlaknya. Saya objektif. Dia itu akhlaknya muslim, akhlak Islam apa enggak? Kalau dia memiliki akhlak Islam, jujur, amanah, ya saya dukung meskipun dia adalah non-muslim. Ini ayol ikhwah. Inilah fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin, yakni cara pandang mereka di dalam melihat akhlak. Intinya mereka kecewa dengan sebagian akhlak muslim dan terpukau, kepincut, tertarik, ya, memuji-muji, menyanjung-nyanjung akhlak non-muslim, akhlak kafir. Sehingga sampai muncullah ucapan-ucapan seperti tadi, lebih baik pemimpin non-muslim yang penting jujur daripada pemimpin muslim dari koruptor, ya, daripada pemimpin muslim tapi koruptor. Nah, dalilnya adalah akhlak. Nah, yang penting adalah akhlak. Kita lihat akhlak dia adalah Islam, ya. Dan itu menurutnya adalah pandangan yang objektif. Nah, sekarang kita akan menilik, akan menyoroti ucapan ini, ayol ikhwah. Kita akan sorot perkataan yang kayaknya manis ini, ya, dan kita akan mendudukkan sesuai dengan syariat mendudukkannya. Baiklah. Di sini ada 3 konsep akhlak yang perlu difahami oleh semua muslim, supaya mereka tidak salah faham di dalam menilai akhlak seseorang. 3 konsep yang akan saya bawakan ini, saya hanya menukil saja dari nasihat Syekh Dr. Profesor Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Jadi ini yang akan saya sampaikan nanti, 3 konsep yang akan saya sampaikan ini adalah isi dari ceramah Syekh Abdul Razak tadi. Nah, ketika dalam kunjungan beliau ke Indonesia, beliau pernah menyampaikan sebuah muhadharah yang berjudul Islam Agama Akhlak. Nah, insya Allah ada, antum bisa lihat sendiri di YouTube. Nah, atau antum mungkin pernah menghadirinya. Nah, beliau membawakan beberapa konsep akhlak yang sangat bagus sekali, yang tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin, sehingga mereka salah paham terhadap akhlak ini. Yang pertama, ya ikhwah, konsep akhlak yang pertama yang hendaknya semua umat Islam memahaminya adalah bahwasannya akhlak dalam Islam itu memiliki cakupan luas.
Ya. Islam akhlak di dalam Islam itu cakupannya luas. Akhlak di dalam Islam tidak hanya menyangkut masalah muamalah atau interaksi dengan sesama manusia. Tidak. Tapi akhlak di dalam Islam mencakup cakupan yang begitu luas, yaitu muamalah dengan manusia dan muamalah dengan Allah. Dan inilah yang lebih penting ayolah ikhwan. Jadi akhlak itu mencakup interaksi dengan sesama manusia, bermuamalah dengan manusia, bergaul bersama manusia, dan juga bergaul dengan Allah, beradab dengan Allah Rabbul Alamin. Dan bagian yang kedua, beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, ini adalah bagian yang paling penting dalam sebuah akhlak. Artinya ayol ikhwah, orang kalau punya muamalah yang baik, ya, interaksi yang baik terhadap sesama manusia, tapi dia tidak punya adab kepada Allah Rabbul Alamin, dia tidak berakhlak. Ini yang tidak dimiliki oleh non-muslim. Saya tidak mengingkari ayol ikhwah bahwasannya non-muslim banyak yang memiliki pekerti bagus. Ya, mereka jujur, ada. Amanah, ada, banyak. Rajin sedekah, rajin membantu kegiatan-kegiatan sosial. Ya, mungkin mereka disiplin. Di negara-negara barat terkenal dengan disiplin. Ya, bersih, itu tidak kita ingkari. Nah, tapi ingat, jangan melihat akhlak dari sisi itu saja. Lihatlah akhlak yang lebih penting, yang lebih asasi, yaitu hubungan manusia dengan Allah Rabbul Alamin. Itulah akhlak yang tinggi ya. Dan ini tidak dimiliki oleh mereka. Karena mereka tidak memiliki akhlak ini ayol ikhwah, seolah-olah kebaikan mereka terhadap sama manusia, disiplin mereka, tepat waktunya mereka, itu tidak ada artinya ketika mereka tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi orang yang baik sesama manusia tapi dia tidak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya dia tidak punya akhlak. Nah, bagaimana mau dibilang berakhlak ayol ikhwah? Mereka hidup di buminya siapa? Orang-orang Amerika, orang-orang Barat. Nah, orang-orang Jepang yang mereka menyembah matahari, menyembah ya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hidup berpijak di buminya siapa? Di buminya Allah. Tapi Allah memerintahkan mereka untuk menunggalkan Allah dalam ibadah, mereka tidak mau. Dari mana bisa dikatakan berakhlak? Allah menurunkan kepada mereka syariat, tapi mereka mengikuti syariat selain syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka mengejek syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka mengejek Nabi Muhammad, nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menggelari Allah dengan gelar-gelar yang tidak Allah sebutkan. Mereka menggelari Allah itu punya anak. Mereka menggelari Allah itu adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Gelar-gelar yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Dari mana mereka bisa dikatakan berakhlak? Mereka tidak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari mana mau bisa dikatakan berakhlak ayul ikhwah? Allah memberikan rizki kepada dia setiap hari, setiap saat, setiap detik. Udara dari Allah dia hirup setiap hari. Tapi setiap hari dia menyekutukan Allah. Dia setiap hari menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mengalamatkan kenikmatan itu bukan kepada Allah. Dia menganggap nikmat itu datangnya dari sesembahan mereka, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anggapan mereka. Nah, ini ayul ikhwah. Dia tidak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal ini membuat akhlak dia yang lain dari si yang lain itu tidak ada artinya ketika dia tidak memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ayul ikhwah. Ini yang perlu dipahami oleh kaum muslimin. Jangan terburu-buru, terpikat hati. Jangan terburu-buru tertarik, ya, tergiur dengan kebaikan, budi pekerti non-muslim. Karena sebaik apapun mereka tidak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tidak mau taat dan tunduk kepada agama yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan untuk mereka. Baik, sekarang konsep yang kedua.
akhlak itu adalah ibadah. Akhlak itu adalah ibadah. Jadi akhlak bukanlah suatu perbuatan baik yang dilakukan seseorang untuk menggapai kenikmatan-kenikmatan dunia. Dia adalah ibadah, dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga poin yang tidak dimiliki oleh non-muslim. Kita tidak mengingkari non-muslim, ya. Mereka di antara mereka ada yang sedekah, ada yang rajin, ya ini melakukan kegiatan sosial. Nah, jujur, amanah, ada. Tapi ingat ayolah ikhwah, tidak sebatas itu akhlak itu. Akhlak adalah ibadah, dan sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, dia itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan non-muslim tidak menunjukkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak menunjukkan akhlak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa mereka menunjukkan akhlak itu? Ketika mereka berbuat amanah, ketika mereka berbuat jujur, ketika mereka menyantuni, ketika mereka bersedekah, bahkan membangun masjid. Non-muslim bangun masjid, bantu kaum muslim bangun masjid. Apa tujuannya? Mungkinkah mereka meniatkan itu untuk Allah? Enggak mungkin. Berarti itu bukan ibadah. Akhlak yang dilakukan bukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akhlak yang mulia, sebagai ibadah, itu adalah perbuatan baik yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang hamba-hambanya yang usahanya diterima, disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, kemudian dia berusaha untuk mencari, menggapai kebahagiaan akhirat tersebut, wa huwa mu'min, dan dia adalah termasuk orang yang mukmin, faulaika kana sa'yuhum mashkura, itulah orang yang amal solehnya, usahanya diterima, disyukuri oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan ayat tadi ayolah ikhwah. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan berupaya untuk menggapainya, dan dia termasuk orang mukmin, itulah yang akhlaknya, usahanya, budi pekertinya dibalas, disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berbuat itu bukan untuk apa-apa, hanya untuk mengharapkan pahala Allah di akhirat. Dan itu tidak dimiliki oleh non-muslim. Nah, di dalam surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan, Allah juga berfirman tentang hamba-hambanya yang soleh, yang banyak membantu, yang banyak bersedekah. Nah, bagaimana Allah menyebutkan sifat mereka? Ya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya. Mereka memenuhi nazar mereka, dan mereka takut kepada Allah pada hari kiamat, yang mana huru-hara pada saat itu sangat mencekam, yang mana banyak manusia yang wajahnya bermuka masam pada hari kiamat tersebut. Kemudian mereka memberikan makanan yang dicintai, memberikan sedekah yang dicintai kepada orang miskin, kepada anak-anak terlantar, kepada orang-orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillah. Dia mengatakan, saya memberi makan kamu, saya menolong kamu, saya membantu kamu, saya memberikan sumbangan kepadamu liwajhillah, untuk Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya tidak menginginkan ucapan terima kasih, saya tidak menginginkan balasan. Innama nut'imukum liwajhillah. Saya memberikan makan ini hanya semata-mata untuk menggapai wajah Allah. Itu ayol ikhwah, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mensifati ahlul jannah, penduduk surga. Ternyata mereka adalah orang yang berakhlak baik, suka memberi makan, suka memberi pertolongan, membantu orang lain. Tapi ingat, innama nut'imukum liwajhillah. Mereka memperbuat semua itu adalah liwajhillah. Nah, dan ini juga tidak dimiliki oleh non-muslim. Sekali lagi, tidak kita ingkari, ada orang non-muslim ibadah kegiatan sosialnya banyak, sumbangannya banyak, tapi tidak ada di antara mereka yang meniatkannya untuk Allah. Bagaimana mau meniatkan untuk Allah, mereka tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala.
Ya tentunya untuk Tuhan mereka, sesembahan mereka. Nah, ayol ikhwah, non-muslim yang berakhlak baik itu bukan hanya ada di zaman sekarang saja. Di zaman Rasulullah sudah ada non-muslim baik akhlaknya. Antum tahu mestinya Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Ibnu Jud'an ini adalah orang yang rajin bersedekah, rajin memuliakan tamu, kegiatan sosial, rajin, bantuannya untuk kegiatan-kegiatan sosial banyak. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana yaf'al kadza wa kadza." Ibnu Jud'an ya Rasulullah itu pernah berbuat begini dan begitu. Ya, artinya dia pernah membantu orang-orang miskin, anak-anak terlantar, ya. Hal kana yanfa'uhu, apakah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan itu bermanfaat bagi dia? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La. Innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Tidak. Apa yang dia perbuat tidak bermanfaat bagi dia. Ya. Karena sekali saja dia tidak pernah mengucapkan ya Allah ampuni dosaku pada hari pembalasan. Maksudnya ayol ikhwah, Ibnu Jud'an ini sekali saja tidak pernah menyatakan iman kepada Allah, iman kepada hari pembalasan, tidak pernah. Jadi benar dia punya budi pekerti baik, jiwa sosial yang tinggi, tapi itu semua muncul bukan dari iman dia kepada Allah, bukan dari iman dia kepada hari akhir. Dia memperbuat itu semua untuk mengharapkan ridhonya berhalanya. Supaya dia diridhoi oleh berhalanya. Itu tujuan dia. Jadi antum jangan melihat perbuatan baik, tapi lihatlah untuk siapa perbuatan baik ini ditujukan. Itu yang lebih penting ayolah. Jadi sama-sama, yakni muslim punya akhlak baik, non muslim juga punya akhlak baik, tapi tidak sama ayolah. Walaupun sama-sama baik tapi tidak sama. Nah, karena tujuan mereka enggak sama. Muslim berbuat baik, jujur, amanah untuk Allah. Non muslim tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini beda. Nah, juga di sana ada Adi ibn Hatim At-Ta'i. Adi ibn Hatim At-Ta'i itu adalah orang yang dermawan. Kalau orang Arab bicara masalah dermawan, langsung terbetik pertama kali adalah nama Hatim At-Ta'i. Bapaknya Adi bin Hatim At-Ta'i. Bapaknya salah seorang sahabat, Adi ibn Hatim At-Ta'i. Ya. Jadi bapaknya Adi ini bernama Hatim At-Ta'i. Dia adalah orang yang sangat dermawan. Terkenal dia dengan dermawannya. Kemudian Adi ibn Hatim At-Ta'i bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna abi kana yaf'al kadza wa kadza." Nah, wahai Rasulullah, bapakku semasa hidup dia berbuat ini, berbuat itu, berbuat baik ini, berbuat baik itu. Nah, maka Rasulullah menjawab, "Innahu yuridu syai'an fa'adrakah." Dia menginginkan sesuatu dari perbuatannya itu, yaitu pujian. Dan dia sudah memperoleh itu. Dia ingin namanya dikenal oleh orang, ya, dan dia sudah mendapatkannya. Sudah, itu yang dia dapat, itu yang dia peroleh. Di akhirat dia tidak memperoleh apa. Itu Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i seorang non-muslim, seorang Arab jahiliyah, tapi akhlaknya bagus, dermawannya luar biasa. Tidak bermanfaat oleh ikhwah, karena dia tidak menunjukkan akhlak itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Orang-orang yang kafir, maka amalan-amalan mereka seperti fata morgana. Nah, yang berada di tanah yang cekung, orang dari kejauhan melihat itu adalah air. Ketika fata morgana itu dicari, didatangi, ya, ternyata dia tidak menemukan apa-apa. Tidak ada apa-apa di tempat tadi. Hanya fata morgana saja, nampaknya air. Tapi setelah didatangi tidak ada apa-apa. Wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah. Dia menemui hisab Allah di sana. Dan Allah itu maha cepat hisabnya. Ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami akan datangkan amalan-amalan yang dulu mereka perbuat di dunia, amal baik. Kemudian setelah kami datangkan semuanya, amal-amal baik yang dulu dia kerjakan di dunia itu,
faja'alnahum haba'an manthura. Kami jadikan amalan itu seperti debu-debu yang berterbangan. Hilang, enggak ada apa-apanya ya ikhwah. Nah, hilang, tidak ada apa-apanya. Nah, para ulama, para ahlu tafsir ketika menafsirkan ayat surat An-Nur tadi, orang-orang yang kafir itu amalannya seperti fata morgana, itu yang dimaksud adalah amal baik, Bapak. Amal baik. Ini orang-orang kafir non muslim itu amalan baiknya, ya jujurnya, ya amanahnya, ya sodakohnya, ya disiplin kerjanya, itu semuanya seperti fata morgana. Nah, kayaknya air tapi ternyata didatangi nggak ada apa-apanya. Hilang, nggak ada pahalanya apa-apa. Karena mereka berbuat itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok tidak adil begini? Mereka sudah berbuat baik banyak, kok tidak dapat pahala? Bukankah Allah Maha Adil? Kenapa orang non-muslim yang berbuat baik kok tidak mendapatkan pahala? Siapa yang bisa menjawab ya Allah? Bukankah Allah Maha Adil? Terus kenapa orang kafir yang tadi berbuat baik, membantu sama, kok tidak dapat pahala? Siapa yang bisa menjawab? Karena mereka berbuat baik untuk mengharap pahala dari selain Allah. Ya silakan minta selain Allah kalau memang bisa mengabulkan. Orang-orang non-muslim berbuat baik untuk mengharapkan pahala dari selain Allah, dari sembahan mereka. Ya silahkan minta sendiri kepada berhala-berhala itu, kalau memang bisa. Nah, dia tidak meniatkan kepada Allah. Allah tidak memberi pahala, itu adalah keadilan. Mereka tidak mengharapkan pahala Allah, Allah tidak memberikan pahala. Karena mereka tidak mengharapkannya, mereka mengharapkan dari berhala mereka, sesembahan mereka. Silahkan minta sendiri kepada berhala-berhala itu, kalau memang bisa. Itu ayat ikhwah. Itu konsep yang kedua. Nah, jadi akhlak itu ibadah. Dia akan dikatakan akhlak mulia ketika ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi non muslim tidak punya poin ini. Yang ketiga ya, konsep yang ketiga, akhlak muslim dan akhlak non muslim itu ya, muslim dan non muslim itu secara keseluruhan ikhwah berjenjang-jenjang, bertaraf-taraf dalam soal akhlak. Kalau antum tergila-gila, terheran-heran, terpukau dengan bagusnya akhlak non-muslim, ya, ada non-muslim yang akhlaknya bagus, jujur, amanah, peduli, tanggung jawab, merakyat. Nah, ketahuilah di antara saudara-saudara kita kaum muslim itu ayol ikhwah ada juga yang seperti itu. Nah, banyak saudara-saudara kita muslim yang meskipun antum sering mendengar yakni korupsi, ya, kecurangan, tapi insya Allah masih ada mereka yang jujur, amanah. Nah, kalau di antara kaum muslimin, ya, ada yang dikenal dengan perbuatannya korupsi, khianat, ya, suap dan seterusnya. Ketahuilah di antara non muslim ada juga yang seperti itu. Jadi semuanya berjenjang-jenjang oleh Allah. Jadi kalau antum menjumpai non muslim yang berakhlak baik, ketahuilah di antara saudara kita muslim pasti ada yang berbuat baik. Nah, kalau antum menjumpai orang yang rajin bersedekah, ya, orang yang rajin memberikan bantuan sosial dari kalangan non muslim seperti siapa itu? Ayol ikhwah. Yang terkenal Bill Gates, ya, itu sumbangannya berapa triliun, ya. Kemudian banyak pokoknya ayol ikhwah, ini tokoh-tokoh barat, non muslim barat sumbangannya banyak, triliunan. Ketahuilah kita juga punya seperti itu ayol ikhwah. Nah, jadi kita semuanya berjenjang. Ya. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, mereka sama seperti itu. Nah, tapi antum sekali lagi jangan lihat perbuatannya saja, tapi tujuannya untuk siapa? Abdurrahman bin Auf sumbangannya banyak, Utsman bin Affan, Abu Bakar sumbangannya banyak. Kaum muslimin zaman sekarang juga banyak ayol ikhwah, ya. Ya, yang membangun pondok, yang membangun masjid, dananya miliaran hanya dari pribadi, ya. Miliaran, masjid miliaran, pondok, pesantren. Nah, dan itu banyak kita jumpai kaum muslimin seperti itu. Dia keluarkan miliaran, bahkan
lebih dari itu ayo ikhwah, untuk membiayai pondok pesantren, pendidikan Islam, untuk membangun masjid. Nah, kenapa yang seperti itu enggak dilihat ayo ikhwah? Kenapa yang dilihat kok yang korupsi, yang berkhianat dan seterusnya? Nah, kenapa ketika melihat non muslim yang dilihat yang baik? Bukankah di antara mereka ada juga yang pencuri, ada yang korupsi, ada yang khianat? Ya ini sama, semua agama seperti itu. Semua agama, pemeluk agama-agama di dunia ini berjenjang-jenjang budi pekertinya. Ada yang baik, ada yang jelek. Yani kalau di non-muslim ada yang baik, di muslim ada juga yang baik. Kalau di muslim ada yang jelek, di non-muslim ada juga yang jelek. Nah, maka tidak adil ayo ikhwah. Kalau dengan hanya melihat sebagian akhlak non-muslim yang baik dan melihat sebagian akhlak muslim yang jelek, terus kemudian kita mengambil kesimpulan, ya lebih baik pemimpin yang non-muslim yang penting dia jujur daripada muslim tapi korupsi. Nggak adil seperti itu ikhwah. Antum membandingkannya sesuatu yang tidak doruri. Kenapa antum membandingkan muslim yang korupsi dengan non-muslim yang jujur? Kayak nggak ada muslim yang jujur saja. Nah, mungkin itu perkataan itu benar ayo lihat. Kalau di antara muslim nggak ada yang jujur sama sekali, semuanya berkhianat, semuanya korupsi, mungkin benar perkataan seperti itu. Nah, jadi ayo ikhwah, sekali lagi konsep yang ketiga, semua pemeluk agama dalam masalah akhlak itu berjenjang. Muslim ada yang baik, akhlaknya ada yang jelek. Nah, non-muslim juga demikian. Jadi kita memandangnya harus secara menyeluruh. Nah, sekarang permasalahannya ayo ikhwah, kalau kita disuruh milih. Ini pilihan terakhir, ya. Muslim korupsi atau non-muslim jujur. Enggak, ada dua pilihan saja. Muslim korupsi, non-muslim jujur. Pilih mana ya ikhwan? Muslim korupsi. Dengan tegas saya katakan lebih baik muslim korupsi. Nah, sekali lagi dengan penuh ketegasan saya ucapkan muslim yang korupsi ayo ikhwan itu lebih baik daripada non-muslim tapi dia jujur. Kenapa ayo ikhwan? Muslim yang korupsi ayo ikhwan, dia masih mentauhidkan Allah, dia punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia punya kekurangan, tapi dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang luar biasa ya Allah. Harganya besar. Ya, tauhid ini harganya besar. Ya. Itu kalau ditimbang ya Allah, sebagaimana antum tahu di hadis Bitokoh. Ya, ketika amalan hamba ditimbang, kemudian didatangkan kartu yang di situ ada tulisan la ilaha illallah, mana yang lebih berat? La ilaha illallah. Sementara non-muslim meskipun dia baik, dia nggak punya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah mendengar ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala yang sangat berharga sekali. Ini kaidah penting dalam masalah ini. Apa ucapan Ibnu Mas'ud? La'an ahlif billahi kadziban, la'an ahlif billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlif bi ghairillahi shadiqan. Saya bersumpah dengan nama Allah dusta. Nah, itu lebih saya sukai daripada bersumpah dengan selain Allah tapi jujur. Pernah antum dengarkan ini? Nah, silahkan antum timbang ucapan Ibnu Mas'ud dengan ucapan orang di zaman sekarang yang mengatakan lebih baik lebih baik non muslim yang jujur daripada muslim yang koruptor. Itu ucapan zaman sekarang, profesor doktor di zaman sekarang. Tapi bandingkan ucapan Ibnu Mas'ud, dia gurunya para doktor, gurunya para profesor, nah gurunya para ulama. Dia mengatakan lebih baik saya bersumpah ya dengan nama Allah meskipun bohong daripada bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Lihatlah ayo ikhwan, fikihnya, pemahaman Ibnu Mas'ud. Iya, dia lebih memilih dusta, tapi dia tetap bersumpah dengan nama Allah karena itu tidak ada unsur, yakni pelanggaran, tidak ada kesyirikan di situ. Dia dusta, iya memang dia dosa, ayo ikhwan, dia berdosa. Nah, tapi ini lebih ringan daripada bersumpah dengan nama selain Allah, walaupun sumpahnya jujur. Nah ini ayo ikhwan, ini yang tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin. Mereka begitu cepat terpikat, yakni dengan akhlak non muslim. Ya, hanya dengan melihat mereka disiplin, mereka jujur, mereka
ya, tidak korupsi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi ini kalau dipikir objektif-objektifan, ini cara pandang yang objektif, ayo. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan bahwasanya lebih baik pemimpin itu non muslim, yang penting dia jujur, ya. Katanya itu adalah objektif. Nah, kita bisa membantah, kamu nggak objektif, Anda tidak objektif, ya. Hanya semata-mata melihat akhlak terus Anda lupa akidah. Nah, ya kan? Kalau mereka mengatakan kepada kita, Anda nggak objektif, mentang-mentang muslim saja kok dibela-bela walaupun akhlaknya jelek. Nah, kita balik membantah, mentang-mentang dia akhlaknya baik saja kamu terus membela dia, nggak melihat akidah dia. Nah, jadi kalau mereka mengatakan kita nggak objektif, kita juga bisa membalik seperti itu. Gampang saja. Nah, jadi ayyul ikhwah azani Allah wa iyyakum, sebagai penutup saya katakan bukan berarti 3 konsep yang kita bawakan ini kita membela muslim yang akhlaknya kurang baik. Ya kalau begitu akhlak yang kurang baik nggak apa-apa lah, yang penting muslim. Nah, korupsi nggak apa-apa, ya, curang nggak apa-apa, yang penting saya kan muslim. Bukan berarti kita membela muslim yang seperti itu, ayyul ikhwah. Tetap kita menasihatkan kepada mereka semuanya supaya mereka lurus, supaya mereka menetapi akhlak Islam, mereka jujur, mereka amanah, mereka menjaga perjanjian, ya, dengan rakyat mereka, ya, pejabat-pejabat menjaga perjanjiannya dengan rakyat mereka, amanah kepada Allah dan juga kepada rakyat. Tetap kita nasihatkan itu. Tidak benar kalau mereka korupsi. Nah, namun ayyul ikhwah, di sini saya hanya ingin menekankan saja. Jadi jangan dalam menilai sesuatu jangan terburu-buru, ayo. Jangan terpukau, terlena dengan pandangan luar saja, ya. Jangan terlena dengan pandangan luar saja. Wallahu taala alam, barangkali ini yang bisa kita bahas. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.